kelompok 5 sedang berkunjung ke Museum Sono Budoyo yang beranggotakan saya sendiri Odelia Regika, Saya Ramisi Elia Kristianesta. Saya Octavia Safina Putri. Saya Muhammad Septianto. Dan saya Ridho Nandika Budiarta. Seru banget nih, kalian ikutin kami terus ya. Jadi kita dari kelompok 5 baru ada di Museum Sono Budoyo. Ini pada game pertama, isinya tuh rumah-rumah Jawa gitu. Penasaran nggak isinya apa aja? Yuk ikutin kita. Jadi, yang pertama itu di sini ada batik jamplang. Motif batik jamplang ini merupakan motif batik khas Pekalongan yang berbentuk seperti motif nitik khas Yogyakarta. Motif ini tuh bersifat kosmologis dengan bentuk simetris dan sederhana. Ini motifnya tuh seperti ini. Lalu yang kedua ada batik cinde. Batik cinde ini digunakan sebagai penutup tempat tidur, bantal, dan guling. Dalam tradisi Hindu, kain cinde motif pola jampang menggambarkan cakra, yaitu senjata Dewa Wisnu, dan 8 tataran yoga, sehingga kain cinde dianggap memiliki kesakitan dan dikeramatkan kain cinde yang penuh dengan makna ajaran hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup. Ini motifnya seperti ini. Oke, untuk awal kita masuk ke depan pintu Sono Budoyo, kita menemukan patung Loro Blonyo, yaitu patung sepasang kekasih. Yang di sekitarnya ada peralatan makan zaman dahulu dan ada lampu-lampu zaman dahulu. Untuk di belakangnya ada kamar peristirahatan atau tempat tidur mereka. Setelah lanjut dari tempat peristirahatan tadi, di sini ada 2 lemari kembar mayang namanya. Jadi di lemari ini tuh terdapat beberapa ukiran dan sebelah atasnya tuh ada ukiran naga. Terus lanjut di sebelah sini ada namanya keris lurus. Ini biasanya digunakan untuk baju adat Jawa. Oke, setelah dari keris ini lanjut di sebelah sini ada bangunan joglo. Biasanya ini adalah rumah adat daerah istimewa Yogyakarta. Tapi di sini belum ada keterangan tulisan atau penjelasan mengenai rumah adat tersebut. Setelah kita muter ruangan di sini, yuk kita muter ke ruangan selanjutnya. Ayo. Di ruangan selanjutnya itu ada budaya praaksara dan tradisi berkelanjutan. Di sini menjelaskan masa prasejarah merupakan salah satu pembabakan dalam sejarah di Indonesia. Rentang waktu ini kerap disebutkan sebagai periode ketika kebudayaan tulis dan aksara belum dikenal. Kebudayaan prasejarah di Jawa menunjukkan ragam artefak yang menarik untuk dipelajari karena bukti ini menunjukkan perkembangan kebudayaan manusia di masa lalu untuk dapat bertahan hidup, beradaptasi, terus penemuan teknologi baru, dan bahkan membangun koneksi dengan adi kodrati melalui ritual yang menjadi akar kebudayaan hari ini. Jadi sekarang kita ada di ruangan selanjutnya, yaitu ruangan pengaruh Hindu dan Buddha. Jadi di sini benda-benda koleksi yang dipamerkan pada ruangan ini merupakan peninggalan yang merupakan wujud fisik dari kebudayaan Jawa di masa lampau. Wujud fisik ini jika ditelusuri secara mendalam merupakan bentuk konkret dari gagasan atau ide serta beragam tindakan dalam
berbagai aspek kehidupan manusia Jawa di masa lampau. Jadi di sini ada kuningan yang bernama pakinangan. Alat ini digunakan untuk tradisi menyirih sudah ada sejak masa Neolitik dan berkembang rata di seluruh Nusantara, meski dengan nama dan perangkat alat yang berbeda-beda. Lalu di sini ada arca Dewi Sri, yaitu perunggu. Alat ini sebuah arca Dewi Sri yang terbuat dari perunggu dengan warna kecoklatan. Oke, jadi teman-teman kita menemukan sesuatu yang unik. Nah, di sini kita menemukan salah satu atau beberapa keris-keris yang tersimpan di Museum Sono Budoyo ini. Yang salah satunya ini kita bisa pencet dan muncul keterangannya. Jadi setelah dari ruangan pengaruh Hindu dan Buddha, kita bakalan lanjut nih ke ruangan selanjutnya. Yuk kita. Jadi teman-teman, kita ada di ruangan yang menjelaskan tentang Islam dan kebudayaan. Jadi zaman dahulu tuh sebelum Islam masuk ke Pulau Jawa, itu tuh Pulau Jawa menganut agama Hindu dan Buddha. Jadinya saat Islam masuk ke Jawa, itu tuh masyarakat Jawa memodifikasi kebiasaan mereka atau tradisi mereka yang diperbolehkan oleh agama ini. Jadi di sini contohnya ada miniatur Cangkup Sunan Bayat. Ini tuh masjid yang memiliki 3 atap karena gabungan atau modifikasi dari agama Islam ke agama Hindu dan Buddha. Di sini juga ada contoh-contoh masjidnya, ada foto Masjid Menara Kudus, Masjid Gede Kauman, dan juga Masjid Suranelangga Lor. Setelah dari ruangan Islam dan kebudayaan, kami ingin melanjutkan ke ruangan selanjutnya. Ikutin kami terus ya. Oke, jadi di sini ada pertunjukan wayang Ramayana. Kita mau nonton dulu ya. Bye. Jadi sekarang kita ada di ruangan selanjutnya. Yuk ikutin kita. Jadi di sini ada dolanan anak, ada dolanan jamuran, dolanan anca-anca alis, dan dolanan cublak-cublak suweng. Dan di sini ada alat permainan tradisional. Jadi kayak gini, alat mainan tradisional zaman dulu. Dan selanjutnya di sebelahnya ada dakon yang bentuknya buaya. Di sebelahnya lagi juga dakon, cuma beda bentuk aja. Berikut ada tradisi tutur dan tulis. Berikut ini adalah tulisan aksara Jawa. Yang di sekitar ini adalah tulisan aksara Jawa, dan tradisi tulis mulai digunakan masyarakat setelah mengenal aksara tradisi tulis. Berkembang pesat pada masa Hindu-Buddha yang ditandai dengan tercapai 1000 naskah di seluruh Nusantara. Berdasarkan isinya, bentuk kesusastraan pada masa Hindu-Buddha tersebut terdiri atas tutur, kitab-kitab keagamaan, sastra, kitab hukum, wiracarita, cerita kepahlawanan, dan kitab-kitab cerita yang berisi ajaran keagamaan, sejarah, dan moral. Jadi lanjut di ruangan selanjutnya itu ada beberapa patung Bali. Di sini jelasin mengapa ada Bali di Sono Budoyo, karena Jawa Institute sebagai lembaga pengajian dan pengembangan kebudayaan di Jawa didirikan pada masa kolonial dan bukan hanya di Pulau Jawa saja, melainkan di Madura, Bali, dan juga Lombok.
Oke, jadi teman-teman kita mendapati salah satu pengunjung di Museum Sono Budoyo yang di samping saya. Boleh perkenalan dulu, Mas? Perkenalkan, nama saya Muaz Ali Zahir. Nah, nama saya sendiri Muhammad Septianto. Untuk pertanyaannya, alasan datang ke Museum Sono Budoyo itu apa? Oh, saya di sini lagi membuat tugas video vlog. Pendapat mengenai Museum Sono Budoyo sendiri apa aja, Mas? Ya, pendapat saya ini museum yang sangat bagus ya, membuat masyarakat itu mengerti sejarah dari Jawa dan apa ya? Ya begitu, begitulah. Oh, ya udah, makasih. Gimana nih teman-teman setelah melihat video vlog dari kita tentang Sono Budoyo? Seru kan? Pasti dong.